Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi khutbatin, di dalam khutbah lahu bagi Sayyidina Ali. Beliau mengatakan zimmati, adapun tanggunganku itu rohinatun, tergadai. Wa analan, adapun aku bihi, dengan man itu zaimun, orang yang nanggung. Innau, bahwasanya itulah yuhayyiju, tidak bisa mengubahkan ala taqwa, atas takwa, apa zar'u qaumi, tanaman kaum, wala yazma'u, dan tidak bisa menghilangkan haus, alal huda, atas petunjuk, apa sinhu aslin, yaitu pokoknya atau keringnya pokok. Nah, pokok itu apa namanya? Ya, pangkal. Wa inna ajhalan nasi, sesungguhnya paling bodohnya orang itu man, orang layak rifu, yang tidak mengetahui siapa man qadrohu, pada ukurannya man. Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang tidak tahu kualitas dirinya, tidak bisa mengukur dirinya, ya. Ada orang yang ngotot, kepingin nyapres, padahal nggak ada yang suka, ngotot banget. Nah, atau apalah, orang ngotot kepingin macam-macam tapi tidak bisa mengukur kemampuan dirinya, itu namanya orang paling bodoh. Wa inna abghadal khalqi, dan sesungguhnya paling dibencinya atau dimurkainya makhluk ilallah, kepada Allah, itu rajulun, seseorang, qamasa, yang mengumpulkan siapa rajul ilman, pada ilmu, aghara, yang menipu siapa rajul bi, dengan ilmu, fi arbasil fitnati, di dalam gelapnya fitnah. Sama, yang menamakan kepada rajul siapa asbahun, orang-orang yang serupa lau dengan rajul, lau pada rajul, minan nasi, dari manusia, wa arzaluhum, dan orang-orang rendahnya nas, menganggap, menamakan aliman pada orang alim, padahal walam ya'ish, dan tidak hidup siapa rajul di fil ilmi, di dalam ilmu, yauman, dalam sehari saja, saliman, dengan keadaan orang yang selamat. Bakaro, yang pagi-pagi siapa atiak, pas pagi siapa alim, mastaksaro, dan dalam memperbanyak siapa alim. Jadi orang yang paling bodoh itu adalah orang yang tidak tahu kualitas dirinya, orang yang tidak bisa mengetahui kemampuan dirinya seperti apa, ya. Kemudian orang yang paling dimurkai oleh Allah, makhluk yang paling dimurkai adalah seseorang yang mengumpulkan ilmu yang tujuannya adalah untuk menipu orang banyak, untuk minteri orang banyak, untuk membujuk orang banyak. Lah, tapi orang ini dianggap alim oleh orang-orang yang bodoh-bodoh tadi itu.
Padahal orang ini tidak melakukan, tidak mengamalkan sama sekali. Fama maka ada pun perkara kolla yang sedikit apa minhu dari ilmu, wakafa dan yang mencukupi apa ma itu khairun lebih baik mimma daripada perkara katsura yang banyak apa ma wa alha dan membiarkan tidak mengamalkan siapa rajul pada ma. Jadi mengumpulkan ilmu saja sebanyak-banyaknya tapi tidak ada diamalkan, itu lebih baik ilmunya sedikit tapi diamalkan ya. Lebih baik ilmunya sedikit diamalkan daripada ilmunya banyak kemudian tidak diamalkan. Kata idar tawa, sehingga ketika merasa segar siapa man min ma'in ajinin, dari air ajinin yang sudah berubah baunya, berubah rasanya, wa aktsara dan memperbanyak siapa man atau rajul min ghairi ta'ilin, dari tanpa ada faedahnya. Jalasa maka duduk siapa rajul linnasi bagi manusia, mualliman khalih menjadi guru, litakhlisi ma untuk menyelamatkan perkara, membersihkan perkara, menyelamatkan perkara, iltabasa yang serupa pama ala ghairi atas orang lain. Orang ilmunya banyak tidak diamalkan, diajarkan untuk memperbaiki orang lain tapi dirinya tidak baik, tidak bisa memperbaiki dirinya. Fa'in nazala, maka jika turun bihi dengan rajul apa ikhdal muhimmati, salah satu dari beberapa perkara yang penting, hayya maka menyiapkan siapa rajul laha bagi ikhda min ra'yihi, dari pendapatnya rajul, khashfar ra'yi, jadi sekenanya pikirannya saja. Jadi orang itu berpendapat hanya sesuai dengan nalarnya saja, tidak tahu dasarnya apa, tidak tahu dasarnya apa. Jadi sekarang ini orang kalau ditanya kalau tidak jawab itu rasanya malu, bukan kemudian ada dasarnya ilmu atau enggak, ada dasarnya ilmu atau enggak. Nah kalau umpamanya itu di TV dilihat oleh orang se-Indonesia Raya merdeka-merdeka itu kan, kalau sampai salah kan salahnya se-Indonesia Raya. Kalau sampai salah salahnya se-Indonesia. Bahwa adapun man itu min qad'i syubuhati. Bahwa maka adapun ra'yu itu min qad'i syubuhati, dari memutus perkara-perkara yang samar. Fi mithli nasjil ankabuti, di dalam menyamai seperti tenunannya rumahnya laba-laba. La yadri, yang tidak tahu siapa rajul akhto'a, apakah salah
apa ra'yu am asoba atau benar. Rukabu juhalatin, yang menipu orang-orang yang bodoh. Hubbatu aswatin, yang seperti orang menaiki unta-unta yang matanya blawur, matanya itu tidak jelas. Layak tadiru, yang tidak minta maaf siapa rajul, mimma dari perkara layak lamu, yang tidak tahu siapa rajul pada ma, faya selamu, maka sebaiknya selamat siapa rajul. Wala ya'uddu, dan tidak menggigit siapa rajul alal ilmi, atas ilmu, bidorsin, dengan gigi geraham. Artinya tidak memegang kuat dengan ilmunya. Khotiin, yang memutus. Fayagnamu, maka kemudian mendapatkan siapa rajul. Tabki, menangis, minhu dari rajul, apa dima'u, beberapa darah. Watustahal, dan menjadi dihalalkan, biqadaihi, dengan ketentuannya rajul, apal furuju, beberapa farji al haram, yang haram. Jadi banyak hal-hal yang kayak umpamanya begini, hal-hal yang terjadi kayak di puncak ya. Di puncak itu katanya ada kawin kontrak, padahal tidak jelas itu nanti setelah dikontrak oleh orang itu cerainya itu bagaimana, habisnya kapan, kemudian iddahnya kira-kira berapa, kalau dikontrak lagi oleh orang lain, ya, dikontrak lagi oleh orang lain. Kemudian ketika diakati itu bagaimana dan sebagainya. Itu kan ada yang ngakati, itu ada maklarnya, ada. Tapi ya saya belum pernah ke sana, belum tahu, jadi hanya yang kita terima itu di koran maupun di televisi kan gitu. Nah, kayak begitu-begitu ini yang kemudian nggak benar, ya, kemudian nggak benar. Jadi hal-hal yang mestinya tidak boleh kemudian dianggap boleh, ya, dianggap boleh. Ya, dengan bahasa-bahasa agama itu hal-hal yang kadang-kadang tidak boleh kemudian dianggap boleh. Dan yang paling manjur itu memang dengan bahasa agama, ya, paling manjur. Dianggap dosa dan sebagainya. Padahal kan mestinya kayak kasus begitu itu, ketika dinikahkan, ini syarat rukunnya terpenuhi enggak? Kemudian kalau terpenuhi, kemudian ini akadnya akad terbatas atau akad yang nikah yang sungguhan? Kalau terbatas berarti kan namanya kayak nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Kemudian kalau nikah mut'ah sudah bermasalah sendiri, sudah tidak boleh. Kemudian ketika dia habis masa kontraknya, berarti dia bisa ngontrak lagi atau kemudian ganti orang.
Lah ketika ganti orang ini ada jedanya enggak? Lah sama masa idahnya enggak? Umpamanya baru selesai dikontrak oleh orang lain kemarin, kemudian sekarang dikontrak Pak Jajang itu gimana? La mali'a, tidak ada kaya itu maujud. Wallahi demi Allah biisdari ma dengan mengeluarkan perkara waroda yang sampai apa ma'alaihi atas rojul tadi itu. Walau dan tidak ada siapa rojul itu ahli lima pada perkara fuwidho yang dipasrai siapa rajul ilahi kepada ma. Ulaika adapun mereka orang model rajul itu orang yang katakan apa ya, menjual agama, mengatasnamakan agama padahal tidak punya kemampuan beragama. Orang yang kayak model kita lah, kayak kita ini mamanya ditanya itu paling tidak harus ada dasarnya, pernah baca referensi yang paling tidak yang pernah dibaca. Tidak boleh kemudian ijtihad sendiri, ya, belum kapasitasnya, ya, belum. Umpamanya ada orang tanya, boleh nggak menjual kulit korban? Orang yang korban atau panitia korban boleh nggak menjual kulit korban? Maka ketika bilang boleh maupun tidak boleh itu harus ada referensinya. Tidak boleh kemudian boleh, alasannya apa? Yes, pokoknya menurut saya boleh lah. Nah, tidak boleh begitu. Atau bikin alasan sendiri tanpa ada rujukannya. Atau bilang tidak boleh tapi juga tidak tahu alasannya, tidak tahu referensinya, maka tidak. Apalagi yang berkaitan dengan, kalau itu masih mendingan. Sekarang kalau kaitannya dengan tadi itu menghalalkan kemaluan tadi itu yang kemudian karena tidak sah kemudian dianggap sah dan seterusnya, ini kan sama dengan menghalalkan sesuatu yang haram. Makanya ya jadi ustadz itu tidak gampang ya, harus terus menerus belajar, membaca dan seterusnya. Ulaika ada mereka man itu alladzina orang-orang halat yang turun alaihim atas alladzina apal masulatu, yaitu beberapa siksa. Wa haqqat dan pasti alaihim atas alladzina apa an-nihayatu, teriak-teriak wal buka'u dan nangis ayyama hayatid dunya, pada hari-hari kehidupan dunia. Yang repot itu belum banyak ilmunya kadung terkenal, ya, udah kadung terkenal.
Akhirnya mau ngaji itu malu karena udah kadung terkenal. Lebih terkenal dia daripada yang mau dimintai ngaji ini kan ya. Orang jadinya. Nah itu lebih bahaya lagi. Waqala Daud siapa Aliun radhiyallahu anhu. Idza sami'tum ketika mendengar siapa kamu al ilma pada ilmu. Kalum maka tahanlah alaihi atas ilmu. Wala tukhallituhu dan jangan menyampuri siapa kamu kepada ilmu. Bihazlin dengan guyonan. Fatamajjuhu maka melepaskan melepehkan itu apa? Melepaskan dari mulut itu memuntahkan atau kayak orang meludah berkumur kemudian memuncratkan itu melepaskan. Pada ilmu apal qulubu hati. Artinya tidak boleh kemudian ilmu itu dicampur dengan orang yang senang bercanda, ya, orang yang senang bercanda, maka akan lepas ilmunya itu, akan lepas ilmu. Ya sama dengan kita ini, kadang-kadang senang penceramah yang lucu terus. Lah padahal itu nanti lepas semuanya ilmunya, lepas semuanya ilmu. Jadi bercanda itu boleh sebagai selingan, tapi jangan jadikan sebagai tujuan. Ya, jangan jadikan sebagai tujuan. Waqala berkata siapa ba'du salafi, sebagian ulama salaf. Al-alimu adapun orang alim itu idza dhakhika ketika tertawa siapa alim. Dohkatan dengan sekali tertawa, majja maka melepaskan siapa alim minal ilmi dari ilmu majjatan sekali. Jadi kalau ada orang alim, ini bahasanya artinya bercanda yang berlebihan, maka ilmunya akan lepas satu-satu, ya. Jadi bercanda sekali, lepasnya sekali. Wakilah dan dikatakan apa idza jama'a ketika mengumpulkan siapa orang al ilma pada ilmu. Al-muallimu ya, idza jama'a ketika mengumpulkan siapa al-muallimu orang yang mengajar, salasan pada 3 perkara. Tamat maka sempurna apa nikmatu nikmat. Kalau ada guru mengumpulkan 3 hal, maka menjadi sempurna. Tamat maka menjadi sempurna apa nikmatu nikmat dia dengan salas. Alal muta'allimi atas orang yang belajar. Apa itu? Yaitu as-sabra, kesabaran, wa tawadhu'a dan tawadhu rendah hati, wa husnal khuluqi dan baiknya akhlak. Orang alim itu hendaklah ketika mengumpulkan ilmu itu harus dibarengi dengan, atau ketika mengajari itu dibarengi dengan 3 hal, yaitu kesabaran, tawadhu dan akhlak yang baik. Lah, kiai-kiai dulu begitu. Makanya ada cerita dulu Mbah Yai Marzuki. Mbah Yai Marzuki itu dengan santri-santri yang pakai bahasa Jawa itu, pakai bahasa-bahasa yang halus. Badhe tempun di Kang. Nah, jadi
Kalau apa? Kalau Jawanya kan mestinya arep nang ndi Kang? Nah, kan gitu. Arep nang ndi? Kait sebut enggak, tapi pakai bahasa apa ya? Bahasa adab itu tadi tempuh di Kang. Nah, kayak gitu. Jadi artinya pakai bahasa santri itu di bahasan. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada bedanya kan kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Jawa itu ada stratanya, ada tingkatannya. Itu menunjukkan ketawaduan yang luar biasa. Wa idza jama'a, dan ketika mengumpulkan siapa al-muta'allimu, orang yang belajar. Sebaliknya orang yang belajar harus mengumpulkan salasan pada 3 perkara. Tamat maka menjadi sempurna apa nikmat biha, dengan sebab salasa tadi, alal muallimi, atas orang yang mengajar, atas orang yang mengajar. Jadi kalau guru tadi mengumpulkan ilmu itu dengan 3 hal, mengajarkan ilmu dengan 3 hal, yaitu kesabaran, tawadhu, dan husnul khuluq. Kadang-kadang kan ngadepi anak, ngadepi santri yang ada yang bandel, ada yang macam-macam, ya harus sabar. Kemudian kalau murid mengumpulkan 3 hal, tamat maka sempurna nikmatun biha, dengan salah alal muallimi, atas yang orang yang mengajar, yaitu al-aqla, yaitu akal, wal adab, dan adab, wa husnal fahmi, dan pada baiknya pemahaman. Jadi kalau murid itu adabnya tetap dijaga, adabnya murid terhadap gurunya. Kemudian akalnya juga dijaga, bagaimana cara mencerdaskan akalnya, wa husnal fahmi, dan pemahaman yang baik. Wa alal jumlati, dan kesimpulannya, al jumlati artinya semuanya, kesimpulannya adalah fal akhlaqu, maka adapun akhlak, allati warada, yang sampai biar dengan akhlak apa Al-Qur'an, Quran. Itulah yang fakku, tidak terlepas anha dari akhlak siapa ulama akhirati, ulama akhirat. Jadi ulama-ulama yang berpikir tentang akhirat tentu saja tidak bisa lepas dari akhlak-akhlak yang tercantum di dalam Al-Quran. Li'annahum, karena sesungguhnya ulamaul akhirat itu yata'allamuna, belajar siapa ulamaul akhirat Al-Qur'ana, pada Quran, lil amali, untuk diamalkan. Karena ulama akhirat itu belajarnya itu untuk diamalkan, bukan hanya untuk bangga-banggaan, bukan hanya untuk mengalahkan orang lain, tapi belajarnya itu untuk diamalkan. Lalir riyasati, bukan karena untuk mencari derajat, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari popularitas dan sebagainya. Lah, orang yang belajar model begini itu yang ada ya di pesantren. Yang ada di pesantren. Pesantren saja bisa jadi juga sudah mulai terkontaminasi dengan berbagai program yang ada. Jadi menjaga pesantren dari pengaruh-pengaruh macam-macam itu juga menjadi hal yang hal yang berat. Apalagi di luar pesantren, wah semakin berat lagi, semakin berat lagi.
Saya kadang-kadang membedakan, mengamati anak-anak itu dengan orang-orang santri-santri dulu. Itu nakalnya berbeda. Santri dulu itu nakalnya nakal-nakal yang apa ya? Nakal-nakal yang masih natural. Santri dulu mamanya orang yang tidur di masjid musola itu. Paling yang diambil itu mangga kan gitu kan. Yang dimakan umpamanya apa, ada jambu, jambunya kiai atau jambunya siapa, pokoknya diambil. Jadi nakalnya nakal-nakal yang seperti itu. Sekarang nakalnya udah berbeda sekali. Nakalnya sekarang bukan nakal itu lagi. Anak malah tidak mau makan jambu-jambu, makan ini. Nakalnya semakin modern. Waqala berkata siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Umar dan Ibnu Umar. Laqad isna, sungguh telah hidup siapa kami. Barhatan, pada masa yang lama, yang dulu maksudnya itu. Minad dahri, dari masa. Artinya kita hidup di zaman dulu. Wa inna ahadana, dan sesungguhnya salah satu dari kita itu yukta, diberi siapa ahad al-imana, pada iman, qoblal Qur'ani, sebelum Qur'an. Jadi zaman dulu itu orang itu sebelum diajari Quran ditanamkan tentang keimanan, artinya masalah akidah dulu. Makanya Rasulullah itu menanamkan akidah di Mekah itu 13 tahun. Kemudian di Madinah justru hanya 10 tahun. Jadi lebih lama menanamkan akidah daripada urusan fikih dan sebagainya. Ini masalah keimanan. Makanya santri-santri dulu, kalau yang tidak model klasikal seperti sekarang, kalau ada santri mondok itu biasanya nggak langsung diajari, disuruh nyapu, disuruh ngisi air, suruh ke sawah dan sebagainya itu. Karena ini dalam rangka untuk memantapkan keyakinannya, dalam rangka untuk membentuk karakternya itu. Ini betul-betul mau mondok, betul-betul mau pasrah atau sekedar. Kalau sekarang kan tidak begitu, anak mondok ya langsung diajari. Makanya kemudian ada yang nggak betah, boyong dan sebagainya. Ya tadi beda zamannya, ya beda zamannya. Wa tanzilu, dan turun apa, as-suratu surah. Fa yata'allamu, maka belajar siapa ahad halalaha, pada halalnya surat tadi itu. Artinya kehalalan yang ada dalam surat, wa haramahan, dan tentang haramnya surat. Jadi kemudian belajar tentang halal haram yang ada dalam, wa awamiroha, dan perintah-perintahnya surat, wa zawajiroha, dan larangan-larangannya surat, wa ma, dan perkara yang bagi yang seyukjanya apa, ayyakifa, sekiranya melihat siapa ahad di indau, di sisi ma, minha, dari surah.
Walaqad ra'aitu, dan sungguh melihat siapa aku, rijalan pada orang-orang, yukta yang diberi siapa ahadum salah satunya rijal, Al-Qur'ana pada Quran qoblal imani sebelum iman, fayaqra'u maka membaca siapa ahad ma pada perkara, baina fatihatil kitab antara fatihah kitab ila khotimatihi sampai pada pungkasan atau akhirnya kitab. Tapi layadri tidak tahu siapa khatma pada perkara amiruhu adapun yang memerintahkan wama dan apa ya zajiruhu yang mencegahnya. Jadi bedanya kalau orang ditanami akidah dulu baru kemudian tentang syariat, tentang amaliyah sehari-hari, orang itu akan ngerti tujuan daripada syariat itu apa. Tapi kalau orang belum, akidahnya belum siap, kemudian udah diajari kandungan-kandungan Al-Quran, maka dia ketika diperintah tidak sadar ini yang merintah siapa, yang melarang juga siapa. Jadi yang merintah sholat itu siapa, yang merintah puasa itu siapa, yang merintah zakat itu siapa. Makanya orang yang melanggar tidak ada takutnya. Sama dengan ada larangan berzina, larangan minum khamr, larangan riba, larangan macam-macam. Orang tidak tahu siapa yang merintahkan. Pokoknya dia tahunya ada larangan. Nah, jadi seperti itu. Wama dan perkara yang bagi yang seyogyanya apa ayyakifa sekiranya melihat siapa akad indau di sisi ma yang suruhu yang gelar siapa akad hu kepada ma nasrod dakri seperti menyebarnya apa namanya pecahan kurma. Maka dulu ada terkenal cerita, ada anak banyak mau nyantri. Anak banyak mau nyantri itu oleh kiainya dites dulu. Yang lulus baru diterima. Tesnya tentang akidah. Yaitu masing-masing dikasih burung sama pisau. Disuruh membunuh, suruh menyembelih burung itu di tempat yang tidak ada yang tahu. Ada yang menyembelihnya di kamar, ada yang menyembelihnya di bawah kolong, ada yang menyembelihnya macam-macam. Tapi kemudian ada salah satu anak yang tidak menyembelih. Nah, kemudian dia menyampaikan bahwa memang kalau di kamar tidak ada yang tahu, orang tua tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu.
dimanapun mau saya sembelih ternyata Allah tahu. Nah, anak ini yang diterima. Jadi yang pertama adalah tentang akidahnya. Tapi itu ya dulu zaman, artinya orang mondoknya mondok model dulu. Kalau mondok sekarang kan tidak begitu. Karena sekarang kalau sedikit muridnya ya di apa namanya itu, sekolahnya itu dibatalkan. Sekolahnya dibatalkan, izinnya dicabut. Nah, itu zaman sekarang itu repotnya itu. Wa fi khabarin akhar, dan itu di dalam hadis akhar yang lain, bimithli maknahu, dengan seperti maknanya dawuhnya Ibnu Umar tadi itu. Kunna, ada siapa kami, itu ashab Rasulillah, adalah santri-santrinya Rasulullah. Utina, diberi siapa kita, al-imana, pada iman, qoblal Qur'ani, sebelum Qur'an. Jadi sahabat-sahabat itu cerita pada zaman Rasulullah sebelum diajari Quran itu diajari tentang keimanan, dimantapkan dulu tentang keimanan. Wa saya tidak akan datang ba'dakum, setelah kamu, apa kaum, siapa kaum yuk tuna, yang diberi, yuk tauna, yang diberi siapa kaum Al-Quran, pada Quran, qoblal imani, sebelum iman. Belarak belum ngerti apa-apa. Sekarang kan modelnya begitu, sudah diajari Al-Quran. Yuqimuna, bisa menegakkan siapa kaum hurufahu, pada huruf-hurufnya Quran. Tapi wa yudayyi'uhu, menyia-nyiakan, dan menyia-nyiakan siapa kaum hududahu, pada batasan-batasan atau kandungannya Al-Quran. Kalau itu yang dilakukan, maka nanti orang itu bisa jadi hafal Quran, bisa jadi bisa baca Quran, tapi tidak tahu kandungannya, tidak tahu apa maksudnya, pokoknya moco, dapat pahala, apalagi kemudian dilombakan, yang menang hadiah umroh. Jadi orang motivasinya sekarang kan, orang ngapalin Quran itu karena untuk lomba, yang jurinya Pak Jajang. Wa huquqahu, dan hak-haknya Al-Quran. Yaquluna, yang berkata siapa kaum, Qur'anan, pada Quran. Dia mengatakan faman aqra'u minna, faman, maka siapa itu aqra'u, yang lebih pinter, minna, daripada kita. Wa alimna, dan ajarilah kepada kita. Faman, maka siapa orang itu alam, yang lebih kita, yang lebih alim, minna, daripada kita. Badzalika, maka ada pun demikian, yaquluna tadi, qara'na faman aqra'u minna ila akhiri, itu khadzuhum, adalah bagiannya mereka. Jadi ya, orang itu ya hanya bisanya itu, bisanya membaca, tapi tidak mengerti apa kandungannya dan sebagainya. Karena apa? Ya karena tadi sebelum
sebelum, jadi kalau zaman Rasulullah itu dimantapkan dulu akidahnya, baru kemudian Quran. Nah setelah itu orang diajari Quran tapi tidak dimantapkan akidahnya, sehingga ya sekedar lafadznya saja. Quran tidak lebih dari sekedar untuk khataman, untuk apa namanya, ya biasanya untuk khataman, kemudian digunakan untuk faedah-faedahnya. Nah, faedah-faedahnya Quran. Surat Waqiah kalau dibaca faedahnya ini. Kalau surat apa namanya, surat haji kan gitu. Orang kalau kepingin haji harus banyak baca surat haji, surat Waqiah. Baru kemudian kalau tidak mandi surat tanah. Jadi metodenya orang-orang dahulu, para sahabat-sahabat dahulu dimantapkan akidahnya dulu, keimanannya dulu, baru kemudian yang lain. Jadi itu yang ditiru oleh ulama-ulama salaf sebenarnya seperti itu ya. Yang ditiru oleh para kiai-kiai dahulu itu ya seperti itu. Lah sekarang tidak begitu, karena itu dikejar-kejaran dengan kurikulum, kejar-kejaran dengan kurikulum, dengan ini materinya nyampe enggak, kan gitu, materinya habis enggak. Kalau enggak habis bermasalah. Itu ya sekarang. Ya udah, semoga ada guna dan manfaatnya.